With the bands. Pose with the pose with the put the pose with the bands. Pose with the pose with the put the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul pelayanan publik di pemerintahan kabupaten dan kota. Saya Salsabila Novia Jaro dengan NIM 11123000028. Saya Zawah Firdausa dengan NIM 111230036. Saya Muhammad Kapolda dengan NIM 111220055. Saya Putri Ayu Sani Betari dengan NIM 111230044. Saya dengan Fatur Nada Suci Sesabila dengan NIM 11123000020. Latar belakang pelayanan publik merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pelayanan publik di tingkat kabupaten atau kota di Indonesia tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan yang mendukung kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik ini mencakup berbagai sektor, yaitu kesehatan, pendidikan, transportasi, perizinan, administrasi kependudukan, air bersih, sanitasi, dan infrastruktur lainnya. Di tingkat kabupaten dan kota, pelayanan publik berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta menciptakan hubungan yang positif antara pemerintah dan warga. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang pemerintah daerah, kabupaten dan kota mendapatkan wewenang yang lebih besar dalam mengelola urusan pemerintahan, termasuk dalam hal pelayanan publik. Otonomi ini memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan sosial, masyarakat semakin kritis terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Warga menuntut pelayanan yang cepat, transparan, mudah diakses, dan akuntabel. Pemerintah daerah untuk berinovasi dalam penyediaan layanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, pelayanan bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, misalnya, sangat penting untuk mendorong perekonomian daerah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan ini tersedia dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintah yang baik adalah pelayanan publik yang efektif dan efisien. Pemerintah daerah diharapkan mampu menjalankan fungsinya dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, serta memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. Pelayanan publik di daerah juga dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan nasional seperti Standar Pelayanan Minimal atau SPM dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kebijakan ini mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam menerima pelayanan, serta kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan non-diskriminatif. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik semakin meluas di kabupaten atau kota. Inovasi-inovasi seperti penerapan e-government, sistem informasi, pelayanan publik berbasis daring atau online, dan layanan terpadu satu pintu atau PTSP memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan. Pelayanan publik di kabupaten atau kota berakar dari dorongan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, respon terhadap tuntunan otonomi daerah, serta kebutuhan untuk menciptakan pemerintah yang efektif, efisien, dan transparan.
masalah. Pertama, apa peran pemerintah kabupaten kota dalam pelayanan publik? Yang kedua, tantangan apa dalam pelayanan publik? Yang ketiga, bagaimana upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik? Peran pemerintahan kabupaten kota dalam pelayanan publik. Menurut Rilwana Riwanto dan Madalina 2017, pemerintah kabupaten kota memiliki tanggung jawab yang besar dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Beberapa peran pentingnya dalam yang pertama adalah perumusan kebijakan, penetapan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang kedua adalah implementasi layanan, menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara langsung. Yang ketiga ada pengawasan dan evaluasi, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan publik untuk memastikan bahwa layanan tersebut memenuhi standar yang ditetapkan. Tantangan dalam pelayanan publik. Meskipun telah banyak kemajuan, pelayan publik di tingkat kabupaten atau kota masih menghadapi beberapa tantangan. Antara lain, yang pertama, birokrasi yang rumit, yaitu proses pelaksanaan pelayanan yang berlibat-libat dapat menghambat akses masyarakat. Yang kedua, keterbatasan sumber daya, yaitu anggaran yang terbatas dan kurangnya tenaga kerja berkualitas dapat mempengaruhi kualitas pelayanan. Yang ketiga, ketidakpuasan masyarakat, yaitu tingginya tingkat kelurahan dari masyarakat terkait pelayanan yang diterima yang disebabkan oleh kurangnya transportasi dan transparan serta responsivasi. Ada beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mengatasi tantangan yang ada beberapa langkah yang dapat diambil, antara lain, untuk yang pertama adalah meningkatkan sumber daya manusia, melakukan pelatihan dan pengembangan pegawai untuk meningkatkan kompetisi dalam memberikan pelayanan. Dan untuk yang kedua, inovasi teknologi, menggunakan teknologi informasi untuk mempercepat dan mempermudah proses pelayanan, seperti sistem pendaftaran online. Yang ketiga adalah partisipasi masyarakat, mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proses evaluasi dan perbaikan layanan agar lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi, untuk kesimpulan di pelayanan publik di kabupaten atau pemerintahan kota adalah pelayanan publik di pemerintahan kabupaten atau kota merupakan aspek yang sangat penting dalam menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Meskipun terdapat berbagai tantangan, upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui inovasi, peningkatan sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat yang sangat diperlukan. Dengan demikian, diharapkan pelayanan publik dapat lebih efektif dan memuaskan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.